Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Fadil Munawir. NIM saya 1914289. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Jadi untuk di Indonesia ada dua jenis bank. Yang pertama yaitu bank konvensional dan bank syariah. Nah, di sini antara bank konvensional dan bank syariah ada yang mengawasi. Untuk yang khusus bank syariah itu diawasi oleh dua lembaga atau institusi. Yang pertama itu DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini mengawasi bagaimana bank syariah itu bekerja melalui produk-produknya, melihat dari produk-produknya. Nah, produk-produk dari bank syariah ini dia memenuhi fatwa dari Dewan Pengawas Syariah buat atau tidak. Nah, sebelum mereka melakukan pengawasan, pastinya mereka membuat kebijakan terlebih dahulu, seperti mengeluarkan fatwa, merekomendasikan memberi informasi terkait tentang bagaimana penerapan ekonomi Islam atau bank syariah di bank syariah, seperti itu. Nah, untuk bank syariah juga diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini juga mengawasi bank syariah, tidak lepas juga dari bank syariah, karena itu cukup membantu. Karena di bank syariah juga di Bank Indonesia juga mengatur kebijakan moneter, karena bank syariah juga termasuk ke dalam usaha dalam bidang perbankan. Nah, untuk bank konvensional itu kurang lebih sama, hanya saja yang mengawasi itu Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini dia melakukan pengawasan terhadap uang yang dicetak dan dikeluarkan oleh bank konvensional, seperti itu. Terus BI juga bisa mengambil keputusan bagaimana baiknya kebijakan dari bank-bank yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha atau bisnis. Bagi masyarakat, tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya.
bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK, maka pengolahannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar. Kedua, tujuan dibentuknya OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggaraan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 3. Fungsi dari OJK. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 4. Tugas dan wewenang dari OJK. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kelima, wewenang OJK. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang. Wewenangnya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan dari otoritas jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, dan lain-lain. Yang keenam, bagaimana hubungan kelembagaan OJK? Yang pertama, hubungan OJK dengan BI. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK. 2. Hubungan OJK dengan LPS. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga pinjaman simpanan LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi perbankan. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan. Pengaturan dan pengawasan bank.
Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan